ke-56. Mas, aku tidak mau berhenti untuk tidak memandang wajah bidadariku, ucap lembut Amar. Wajah cantik Aisyah kini memerah dengan lembut wajah cantiknya itu disentuh oleh tangan Amar. Dengan gemetar Amar mencoba untuk menyentuh wajah putih mulus dan bercahaya itu. Mas, hentikan mas, kita harus pulang, ucap Aisyah dengan menyingkirkan tangan Amar dari wajahnya. Aisyah, apakah kamu tidak mau rujuk denganku? Tukas Amar. Mas, nanti kita bicarakan lagi ya. Sekarang kita harus pulang, imbuh Aisyah. Aisyah beranjak dari duduknya, namun lengannya dicekal oleh Amar. Apakah kamu masih meragukan aku, Aisyah? Amar bertanya karena keraguannya. Aisyah terduduk kembali menatap kedua mata yang memancarkan penuh tanya itu. Mas, kamu tolak aku mentah-mentah, kamu tahu mas. Di saat malam pengantin kita, aku mendengar pembicaraanmu dengan Sarah. Pada saat itu Aisyah mulai berkaca-kaca. Amar menyentuh bibir sensual Aisyah dengan telunjuknya untuk menghentikan Aisyah melanjutkan perkataannya. Aku tahu aku salah, tapi jika saja kamu membuka penutup wajah. Berarti kamu hanya mencintai wanita hanya sebatas fisik, mas, ucap Aisyah dengan membuang wajahnya ke arah lain. Amar meraih wajah cantik itu dengan penuh kelembutan. Maaf jika sebelumnya kita ada perkenalan dulu, mungkin aku akan dengan mudah mencintai kamu, Aisyah. Sudahlah, mas. Biarkan aku berpikir dahulu, tukas Aisyah yang kemudian beranjak dari duduknya. Lagi dan lagi lengan Aisyah dicekal oleh Amar. Amar pun berdiri di hadapan Aisyah, menatap kedua mata indah Aisyah dengan penuh harap dan cinta. Harus bagaimanakah agar kamu mempercayaiku? Ucap Amar. Mas, sudahlah kita pulang dulu. Setelah itu baru kita bicarakan lagi di hadapan ibu. Baiklah, aku setuju. Apapun keinginan kamu akan aku turuti, ucap Amar lagi. Aku akan bersiap mengemas pakaianku di kamar. Apakah kakimu sudah tidak sakit, mas? Tidak berkat kebaikan istriku, ucap Amar dengan mengukir senyuman di bibirnya. Mas, sudahlah, tutur Aisyah. Aisyah pun membuat hijab syarinya agar bisa menutupi wajahnya. Melihat hal itu Amar pun membantu Aisyah. Aku tidak rela wajah ini sampai dilihat orang lain. Tetapa seperti ini untuk diriku, Aisyah. Terima kasih, mas. Aisyah pun pergi setelah dibantu Amar untuk menutupi wajahnya. Setelah Aisyah keluar dari kamar Amar, Amar merasa sedikit gila dengan apa yang telah dilihatnya. Amar menghempaskan TVB hanya di atas tempat tidur bernuansa putih khas dari kamar hotel. Aku jatuh cinta, Tuhan. Benar-benar jatuh cinta. Terima kasih atas semua anugerah yang telah Engkau berikan, Tuhan. Gumam Amar menatap langit-langit kamarnya. Amar tersenyum penuh dengan kegembiraan. Berulang kali Amar mengucapkan syukur atas semua yang sudah diketahuinya saat ini. Ternyata wanita cantik yang aku lihat sedang mengeringkan rambut itu adalah istriku sendiri. Jadi tidak sabar ingin melihat Aisyah dengan rambut basahnya di pagi hari membangunkan tidurku. Gumam Amar merasa gila dengan pikirannya sendiri. Kenapa aku begitu bahagia? Bukankah berulang kali Mas Amar menyakitiku? Ucap Aisyah terduduk di ranjang tempat tidurnya dengan kedua tangannya masih membereskan pakaian yang akan ia masukkan ke dalam kopernya. Tat! Tat! Mas Amar mau apa lagi rupanya? Jantungnya terasa kembang kempis mendengar suara bel berbunyi mengira bahwa yang datang adalah Amar. Bergegas Aisyah menghampiri pintu dan membukanya dengan wajah yang ceria. Nathan! Wajah ceria itu tiba-tiba meredup. Aisyah keluar dari kamarnya. Ada apa? Ujar Aisyah. Mihaela adalah wanita yang dijodohkan oleh ibu tiriku. Itu bukan urusanku. Urus Miha agar jangan sampai mengganggu saya lagi, jika tidak Miha akan tahu akibatnya. Ancam Aisyah. Aku menyukai kamu, Aisyah. Aku akan memutuskan pertunangan itu demi kamu. Tapi saya tidak peduli. Maaf, saya harus segera pergi. Ujar Aisyah kesal dan masuk kembali ke dalam kamarnya.
Neisen cuma bisa menarik nafas kasarnya melihat Aisyah masuk. Mihaela Brengs 3K. Gerutu Neisen kesal yang kemudian pergi dengan langkah tegasnya masuk ke dalam kamarnya. Neisen tiba di kamarnya namun dirinya terlonjak kaget melihat sosok wanita yang duduk dengan bertumpang kaki di atas tempat tidurnya. Neisen menggeleng merasa tidak habis pikir atas kelakuan dari Mihaela wanita bermimpi seksi itu hanya dengan menggunakan pakaian kimono tipis menerawang. Apa kau sudah tidak waras, ucap ketus Neisen yang tidak peduli akan penampilan Miha. Apapun yang aku mau harus aku dapatkan. Ujar Miha menggoda Neisen dengan berjalan mendekati Neisen. Apapun yang kamu mau tidak akan aku turuti. Pergilah. Jika bukan kamu yang pergi maka aku yang pergi. Ujar Neisen kesal. Neisen. Argi. Pekik Miha kesal. Neisen pun keluar dari kamar hotel. Neisen merasa kesal dengan melakukan Miha dan memutuskan untuk meninggalkan Miha sendirian. Sementara itu. Sayang, apakah kamu sudah siap? Tulis Amar dalam sebuah chat yang ia kirim ke Aisyah. Aisyah tersenyum membaca isi pesan singkat dari Amar. Tunggu sebentar, Mas. Sedikit lagi. Balas Aisyah. Baiklah, jika sudah selesai hubungi aku. Kita sama-sama pergi. Iya, Mas. Tulis Aisyah di penghujung chatnya. Tidak menunggu lama Aisyah kembali menghubungi Amar. Mas, aku sudah selesai. Tulis Aisyah yang kemudian ia kirim ke Amar. Aku sudah menunggu di depan kamar kamu, sayang. Balas Amar. Baiklah. Aisyah dengan membawa satu kopernya membuka pintu dan benar saja Amar sudah ada di depan pintu kamar Aisyah. Maaf menunggu lama. Tutur Aisyah seraya menutup pintu dan menguncinya. Selama apapun itu aku akan tetap menunggu. Ucap nakal Amar yang kemudian membawakan koper Aisyah. Aisyah tiba di Jakarta, mereka dijemput orang-orang suruhan Aisyah yang akan membawa mereka ke tempat hartawan sedang dimakamkan. Terlihat di sebuah lahan pemakaman ada beberapa orang yang sedang mendoakan almarhum hartawan. Di antara mereka ada dua orang wanita yang menggunakan pakaian hitam dan pasmina hitam sedang duduk bersimpu di depan gundukan tanah. Papi, kenapa papi pergi begitu cepat, PH? Tangis Sarah terdengar memilukan. Sementara itu di hadapan Sarah ada seorang wanita yang sedang memeluk gundukan tanah makam hartawan. Mas, itu sepertinya Sarah dan maminya. Tutur Aisyah ketika sedang melangkah untuk mendekati makam hartawan. Iya, kamu benar, sayang. Jawab Amar yang berjalan berdampingan dengan Aisyah serta memegangi payung untuk melindungi Aisyah dari terik matahari. Aisyah yang berjalan didampingi Amar semakin mendekat ke arah Wulan dan Sarah yang memunggungi mereka. Sarah, Bu Wulan. Sapa Aisyah ketika sudah berada di dekat Sarah dan maminya. Sarah menoleh ke belakang dan berhambur memeluk Amar. Tubuh Amar sedikit terdorong karena pelukan Sarah. Untuk sesaat Aisyah diam terpaku. Amar menatap Aisyah dengan kebingungan. Tidak lama Aisyah memalingkan wajahnya ke arah lain saat pertunjukan itu ada di hadapannya. Sementara Bu Wulan beranjak berdiri merasa terharu atas kedatangan Amar. Sarah, aku turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kamu. Ujar Amar penuh penekanan. Terima kasih, sayang. Tapi maaf, aku datang hanya untuk menemani Aisyah, istriku. Tutur Amar dengan mendorong tubuh Sarah untuk menjauh darinya. Iya, aku mengerti, maafkan aku. Ucapnya penuh sungkan. Terima kasih atas kedatangan kalian, mohon maaf atas segala kesalahan, papinya Sarah. Dan satu lagi Aisyah, ada yang perlu kami sampaikan kepada kamu. Sudahlah Bu Wulan, semua sudah terjadi, kasihan Pak hartawan jika harus membebaninya dengan urusan dunia. Saya ikhlas melakukannya. Semua hutang piutang almarhum sudah saya tutupi. Terima kasih Aisyah. Ucap Wulan penuh tekanan dan air mata bersimpu di kaki Aisyah. Sudah Bu Wulan, sudahlah. Ujarnya Aisyah. Amar yang melihat itu membelai punggung Aisyah. Aisyah, sebenarnya pada Dahlan meninggal dunia itu disengaja, semua sudah ada yang mengatur. Semua sudah direncanakan. Ucap lagi Wulan dengan isak tangis yang semakin menjadi.
Sarah bersimpu di dekat ibunya dan membelai halus punggung sang ibu yang bersujud di kaki Aisyah. Aisyah mundur seketika ketika mendengar semua yang dikatakan Wulan dengan penuh rasa tertekan. Maksudnya? Ucap lirih Aisyah yang berada di pelukan Amar. Sarah suruh ibu kamu jangan melantur. Jangan membuat Aisyah bersedih setelah apa yang dilakukan Aisyah untuk keluarga kalian. Mami, sudahlah, kita pulang saja ya. Ujar Sarah mencoba membujuk ibunya agar mau bangun dari sujudnya. Dengan penuh rasa penyesalan Wulan menangis terseduh bersujud di atas tanah yang di pihaknya. Biarkan Mami mengatakan semuanya, Sarah, agar papi kamu pergi dengan tenang. Tutur Wulan. Tapi apa yang membuat papi tidak tenang? Semua sudah dibayar selama papi di penjara, Mi. Ucapnya Sarah masih berusaha membuat maminya bangun dari keterpurukannya. Sarah, biarkan Wulan bicara. Entah kebohongan apa lagi yang disimpan orang tua kamu sampai ke liang lahatnya. Ucap Aisyah dengan lirih. Aisyah, aku khawatir dengan kesehatan kamu, sayang. Sudahlah, kita pulang, Sarah, bawa ibu kamu pulang. Ujar Amar merasa kesal. Tidak, biarkan aku bicara. Tutur Wulan dengan tangisnya. Bicaralah. Aisyah berseru dengan kesal. Kecelakaan Dahlan sudah direncanakan suamiku, hartawan. Kami ingin menguasai semua kekayaan kalian karena kami melihat pada saat itu kamu hanya sibuk dengan urusan sosial kamu, dengan urusan harta yang selalu kamu bagi-bagikan kepada kaum fakir yang kamu rawat. Kami tidak rela jika harta Dahlan kamu habiskan untuk dibagi-bagikan kepada kaum fakir. Sementara kami tetap jadi kacung kalian. Isak tangis Wulan semakin menjadi setelah semua ia katakan dengan sangat lantang di hadapan Aisyah dan di hadapan gundukan tanah kuburan yang masih basah itu. Astagfirullah, Aisyah. Ucap Amar panik ketika Aisyah yang ada di dekapannya ambruk. Orang-orang Aisyah yang melihat Aisyah ambruk langsung mendekat untuk membawa Aisyah namun dihalangi Amar. Kalian siapkan mobil biar aku yang membawa istriku. Dan kalian, urusan kita belum selesai, ingat. Hardik Amar sambil membawa Aisyah yang berada di gendongannya menuju mobil. Wulan terus terisak tidak peduli walaupun Aisyah ambruk dan dibawa Amar pergi. Sementara Sarah semakin berderai air mata meratapi kenyataan yang baru diketahuinya yang ternyata papi yang selama ini sangat dihormatinya sanggup membunuh dan merencanakan semuanya. Mami, aku tidak percaya, Mami. Kenapa papi setega itu? Ujarnya Sarah dengan terisak. Sayang, tenangkan dirimu, sayang. Tutur Amar ketika Aisyah berada dalam pelukannya menuju mobil. Bab ke-57. Sayang, tenangkan dirimu, sayang. Tutur Amar ketika Aisyah berada dalam pelukannya menuju mobil. Aisyah dibawa Amar ke rumahnya dengan mobilnya. Sayang, aku tidak bisa melihat kamu seperti ini. Tutur Amar dengan wajah penuh kasih. Hatiku merasakan sakit jika Aisyah seperti ini. Mungkinkah rasa cinta itu kini benar-benar untuknya? Ucap batin Amar. Bu, itu mobilnya Bang Aisyah, Bu. Lihatlah. Ujar Amar begitu bersemangat ketika melihat mobil Aisyah masuk ke dalam halaman rumahnya. Yang benar. Ah, iya benar. Tutur ibu yang mengikuti Amir yang telah lebih dulu keluar untuk melihat kedatangan Aisyah. Ibu dan Amar berdiri menanti sampai mobil itu pun akhirnya terparkir. Itu Mas. Amar, Bu. Ujar Amir. Aisyah itu kenapa Aisyah, ibu pun diserang rasa panik ketika Amar membawa Aisyah masuk ke dalam rumah. Bawa Aisyah ke kamar. Ujar ibu panik yang mengikuti Amar sampai di kamarnya. Ada apa ini? Jangan bilang kamu yang sebabkan Aisyah seperti ini. Tutur ibu kesal. Iya, Amas. Kamu menyakiti ibu dari anak kamu lagi. Ngawur aja. Bu, tolong bawakan minyak angin. Biar aku yang ambilkan. Tukas Amir bergegas keluar dari kamar untuk membawa minyak angin. Aduh, Aisyah menantu ibu, ada apa ini, Nak? Minggir, pasti suami kamu yang bodoh ini yang menyebabkan kamu seperti ini, kan? Tenang, ibu akan hukum manusia bodoh satu ini. Kamu tenang saja, bangunlah.
Hah, salah lagi. Gumam Amar. Memang kamu selalu salah bodoh. Celetuk ibu. Iya, Amar deh yang salah, Bu. Ini minyak anginnya, Bu. Ucap Amar menyodorkan botol kecil sebuah minyak angin ke ibunya. Kalian keluarlah, ibu mau mengurus Aisyah. Amir tidak panjang lebar langsung keluar dari kamar sesuai perintah ibunya. Namun beda dengan Amar yang tetap berdiam diri, dengan wajah tampan bodohnya memperhatikan ibunya yang sedang memelototi dirinya. Apa? Amar juga keluar, Bu. Tapi Amar... Tidak menunggu lama ibu mengiring Amar agar keluar dari kamar itu. Bu, istri Eyam, Mah. Ucap Amar namun pintu keburu ditutup sang ibu. Dasar bodoh. Tenang sayang, ibu akan menyingkirkan orang-orang yang membuat kamu stres, pokoknya kamu dan bayi yang ada di rahim, kamu harus bahagia. Gumam ibu sembari membuka kaos kaki yang menutupi kaki Aisyah lalu membuka penutup wajah Aisyah dan membiarkan Aisyah menghirup aroma minyak angin tersebut. Lihatlah wanita ini begitu cantik, tidak aku sangka anakku yang bodoh itu mendapatkan bidadari secantik ini. Kehamilannya malah semakin membuat menantuku semakin bercahaya. Gumam Ibu Retno. Nak bangun nak. Pinta ibu penuh harap. Tidak lama kedua kelopak mata Aisyah terbuka perlahan. Aisyah memegangi kepalanya, mungkin rasa pening yang saat ini dirasakannya. Syukurlah, apa yang kamu rasakan sayang, bilang sama ibu. Tutur Retno penuh perhatian. Ibu. Ucap Aisyah. Aisyah beranjak duduk dari pembaringannya dan bersandar di sandaran tempat tidurnya. Di mana ini, Bu? Tutur Aisyah sedikit bingung. Ini di kamar kamu sayang, tenangkan dirimu. Ibu akan mengurusi bodoh itu dulu ya. Celetuk ibu beranjak dari duduknya. Bu, si bodoh siapa? Ucap Aisyah menahan ibu yang hendak pergi dengan mencekal lengan ibu mertuanya. Itu suami tidak tahu diri itu siapa lagi? Tutur ibu penuh rasa kesal dan emosi. Mas Amar. Sudahlah Bu, Aisyah seperti ini bukan karena Mas Amar. Ibu terduduk heran dan menatap wajah Aisyah yang terlihat sembab. Ada masalah apa lagi kalau bukan dengan si bodoh anak ibu yang satu itu? Tanya ibu penuh tanya. Aisyah memalingkan wajahnya dan menceritakan semuanya tentang apa sesungguhnya yang membuat dirinya sampai pingsan. Astagfirullah. Jadi si mami dan papinya Serelah yang sudah merencanakan kecelakaan ayah kamu, Aisyah? Iya, Abu. Ujar Aisyah dengan berderai air mata. Ibu tidak menyangka semua itu telah mereka rencanakan. Kamu harus usut tuntas semuanya, Aisyah. Ibu tidak rela jika orang sebaik Dahlan menjadi korban pembunuhan 4N. Ucap Retno penuh penekanan. Tok. Sudahlah, kita pikirkan itu nanti ya. Sekarang yang terpenting adalah kesehatan kamu dan cucu ibu. Ujar ibu menyeka air mata Aisyah yang membasahi wajah Aisyah. Sebentar ya, ibu membuka pintu dulu. Pakailah kembali menutup wajahnya. Perintah ibu yang beranjak dari duduknya untuk membukakan pintu kamarnya. Aisyah mengangguk dan menutup kembali wajahnya dengan cadar. Ibu membukakan pintu, saat itu Amar langsung menerobos masuk ke dalam kamar lalu diikuti oleh Amir dari belakang. Amar bergegas masuk begitu pintu dibuka dan langsung menghampiri Aisyah dan duduk di dekat Aisyah yang sedang duduk bersandar di sandaran tempat tidurnya. Kamu tidak apa-apa sayang? Tutur Amar cemas dan membuat ibu juga Amir saling menatap heran. Sayang, aku khawatir sekali, kita pergi ke rumah sakit ya. Ucap Amar penuh khawatir. Aisyah menatap ke arah ibu yang sedang berjalan menuju Amar dan plak ibu memfkel kepala Amar dari arah belakang. Sontak Amar terlonjak kaget dan memegangi kepalanya menahan rasa sakit yang ditimbulkan oleh ibunya. Aisyah pun tersenyum melihat perlakuan ibu mertuanya terjadi Amar. Astagfirullah ibu. Sakit bu. Ujar kesal Amar. Itu belum seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan Aisyah akibat kebodohan kamu. Ketus ibu seraya menyingkirkan Amar agar menjauh dari Aisyah. Sementara itu Aisyah dan juga Amir tersenyum melihat ibu dan Amar sampai segitunya.
Aku mencium ada hawa-hawa rujuk nih. Ucap batin Amir menatap penuh rasa bahagia kepada ibu dan Amir. Ibu ini tanya dulu dong apa sesungguhnya yang kami alami di Kalimantan. Ibu tahu kamu menyakiti menantu ibu lagi. Siapa bilang? Aisyah itu begitu mencintaiku, Bu. Dia terbang ke Kalimantan hanya untuk menemui anak ibu ini. Tutur Amar bangga. Hah, memangnya ada yang percaya sama kamu, Mas? Ledek Amir. Tanya saja Aisyah, dia begitu khawatir sama anak ibu yang tampan ini. Aisyah tidak bisa jauh dari Amar, Bu. Ucap konyol Amar. Tiba-tiba ada bantal yang terlempar ke arah Amar. Amar melihat ibu jelas-jelas tidak melakukannya, sedangkan Amir pun tidak mungkin melakukan itu. Perlahan Amar melihat ke arah Aisyah. Menatap Aisyah dengan penuh kasih dan sayang. Kamu melakukannya? Tanya Amar menatap Aisyah. Aisyah tersenyum dan mengatupkan kedua tangannya di dadanya. Fix mereka sudah baikan, syukurlah. Batin Amir tersenyum bahagia. Kalian? Sekarang saatnya aku tanya sekali lagi Aisyah. Maukah kamu rujuk denganku? Tanya Amar penuh harap. Ibu yang melihat dan mendengar permintaan Amar sungguh merasa terharu dan meneteskan air mata berharap Aisyah mau menerima permintaan rujuk dari Amar. Jangan mau Mbak si bodoh ini, cuma bisanya menyakiti hati orang saja Mbak. Ketus Amir mencairkan suasana yang mulai sedih. Amir! Ucap ibu seraya menyeka air matanya. Setim lu ah! Ketus Amar. Aisyah tersenyum dan mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Iya Mas, aku mau rujuk, tapi dengan ibu yang melihat dan mendengar permintaan Amar sungguh merasa terharu dan meneteskan air mata berharap Aisyah mau menerima permintaan rujuk dari Amar. Jangan mau Mbak si bodoh ini, cuma bisanya menyakiti hati orang saja Mbak. Ketus Amir mencairkan suasana yang mulai sedih. Amir! Ucap ibu seraya menyeka air matanya. Setim lu ah! Ketus Amar. Aisyah tersenyum dan mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Iya Mas, aku mau rujuk, tapi dengan 2 syarat. Ucap lirih Aisyah. Apa sayang aku akan menuruti semua permintaan kamu. Jika sekali saja kamu menyakitiku lagi, maka tidak akan ada lagi kata maaf. Satu lagi apa sayang? Ucap Amar penasaran. Aku ingin kita menikah ulang dan mempublikasikan semuanya ke publik. Siap sayang? Ujar tegas Amar. Amar berhambur ingin memeluk Aisyah, namun seketika Amir menarik kerah baju Amar. Aits, tunggu dulu. Kamu tidak dengar permintaan Mbak Aisyah. Mas! Apalagi sih kamu? Ketua Amar. MBA Aisyah ingin kalian menikah ulang, tegas Amir. Aisyah pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terdengar gelak tawa ibu dan Amir merasa puas dan bahagia melihat Aisyah telah menerima permintaan rujuk dari Amar. Next. Bab ke-58. Aisyah pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terdengar gelak tawa ibu dan Amir merasa puas dan bahagia melihat Aisyah telah menerima permintaan rujuk dari Amar. Pernikahan ulang sudah dilaksanakan dengan sedemikian rupa oleh Aisyah. Setelah acara pernikahan ulang itu selesai, Aisyah diboyong Amar ke rumahnya. Aisyah rela meninggalkan rumah mewahnya demi hidup sederhana dengan Amar, juga mertua yang sangat menyayangi dirinya. Tidak, tidak boleh, kalian tidak boleh berbulan madu ke luar negeri. Ibu tidak akan mengizinkan kalian. Ibu khawatir sama kandungan Aisyah. Percakapan itu terjadi saat Amar dan Aisyah sudah berada di kediaman Amar. Mereka bertiga sedang duduk di teras depan rumah dengan menikmati secangkir teh hangat di sore hari karena siang hari mereka baru selesai melaksanakan pernikahan ulang yang Aisyah inginkan. Tidak Bu, kami tidak akan pergi. Ujar Aisyah. Iya Bu, tenang saja. Timpal Amar. Ibu Aisyah beserta Amar terlihat sangat bahagia. Mereka saling bersenda gurau menikmati senja di sore hari. Oh iya Bu, Amir kemana Bu? Perasaan dari pulang akad saya tidak melihat Amir. Iya Bu, kemana anak itu, aku juga tidak melihatnya. Amir,
Tadi dia bilang sih katanya mau ketemuan sama Nasa. Nasa siapa? Ucap Aisyah seraya menyeruput segelas teh hangatnya. Pacarnya si kunyuk itu mah. Pacarnya. Nasa belum pernah datang kemari ya. Sudah. Tapi itu dulu sebelum orang tua Nasa kebelet ingin nikahin anaknya. Oh iya. Memangnya iya ya? Tanya Aisyah mengukir senyuman di wajahnya. Subhanallah, Aisyah cantik sekali. Kenapa aku baru menyadari kecantikan istriku dan ternyata bukan hanya wajahnya saja yang cantik tapi hatinya pun lebih cantik. Amar tidak henti memandang wajah istrinya yang cantik bagaikan bidadari. Saat Aisyah sedang berbincang dengan ibu mertuanya, Aisyah melirik Amar sang suami yang sedang memperhatikannya. Amar mengerlingkan matanya kepada Aisyah. Aisyah pun tersenyum malu melihat Amar yang nampak sedang mengisyaratkan sesuatu. Aisyah menggeleng, tentu saja mereka seperti itu memakai bahasa isyarat agar tidak ketahuan sang ibu. Azan maghrib berkumandang, ibu pun pamit untuk melaksanakan ibadahnya. Ibu ke kamar dulu ya. Jika Amir pulang tolong siapkan makanan untuknya. Iya bu. Jawab Ayah. Ibu tidak menyuruh kamu Aisyah, tapi ibu nyuruh dia. Amar. Ibu meninggikan suaranya saat ketika melihat Amar tidak mendengarkan perkataannya. Aisyah pun dibuat tertawa oleh ulah suaminya yang selalu dimarahi oleh ibu. Mas. Ucap Ayah tersenyum. Iya bu, iya. Amar juga dengar. Tutur Amar. Ibu ngomong bukannya didengerin, malah terus lihatin Aisyah, dasar. Gerutu ibu. Amar tersenyum puas ketika sang ibu pergi dari hadapan mereka dan kedua mata Amar nampak nakal mengajak Aisyah masuk ke dalam rumahnya. Lagi dan lagi Aisyah tersenyum melihat tingkah laku Amar yang nampak bagaikan anak kecil. Aisyah beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam rumah dengan Amar mengekor di belakang Aisyah. Merasa tidak tahan di ruang tamu tanpa aba-aba, setelah dirasa sepi Amar tiba-tiba saja menggendong Aisyah dan membuat Aisyah terkejut ketakutan dirinya akan jatuh karena perutnya saat ini sudah terlihat sedikit membesar. Mas, nanti ibu bisa melihat kita mas. Turunin ah. Ujar Aisyah saat dirinya sudah digendong Amar. Aisyah melingkarkan kedua tangannya di leher Amar dan wajahnya bersembunyi di leher Amar. Tidakkan ibu sedang sholat sayang? Ujar Amar terus membawa Aisyah masuk ke dalam kamarnya. Mas, kita sholat bareng ya? Ujar Aisyah yang masih berada di pelukan gendongan Amar. Tentu saja sayang. Ujar Amar yang kemudian menurunkan Aisyah di pinggiran tempat tidurnya. Amar duduk bersimpuh di hadapan Aisyah, di hadapannya kini terlihat perut Aisyah yang terlihat membuncit. Tidak akan pernah aku kuatkan lagi untuk bisa menjadi imam dalam sholatmu Aisyah setelah selama ini aku gagal menjadi imam dalam kehidupan rumah tangga kita. Maafkan papa sayang sudah menyia-nyiakan kalian berdua. Tutur Amar seraya mengelus dan mencifmi perut Aisyah. Aisyah membelai rambut suami yang ada di hadapan perutnya. Aku bahagia mas. Ujar Aisyah ketika Amar yang bersimpuh di hadapannya menengadahkan wajahnya yang kemudian Amar mencium kening Aisyah. Kita sholat bareng, mas. Mau wudu dulu ya? Ucap Amar yang kemudian membelai kepala Aisyah dan lalu pergi ke dalam kamar mandi. Aisyah terduduk di pinggiran tempat tidurnya dan menitikkan air mata. Aisyah mengucap syukur telah melewati ujian di dalam kehidupan rumah tangganya. Mata indah bulat berwarna coklat itu terlihat berderai air mata. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Amar pun keluar dari kamar mandi bergegas. Aisyah menyeka wajahnya yang basah karena kucuran air mata bahagianya. Aisyah, cepatlah mas. Tunggu di sini. Iya mas. Amar dan Aisyah telah selesai dan mengucap salam. Aisyah mencium punggung tangan suaminya. Sayang, tahukah kamu bahwa perlakuan seperti ini yang pertama kali membuat dadaku bergetar? Namun aku tidak menyadari bahwa sejak saat itulah mulai ada benih-benih cinta yang tumbuh di hatiku ini. Namun bodohnya aku tidak menyadari semua itu. Tutur Amar saat masih duduk di ampran sajadahnya. Aisyah tersenyum dan melipat sajadahnya lalu membereskan semua alat perlengkapan ibadahnya. Mas, sepertinya Amir datang, aku siapkan makanan untuk Amir ya. Tutur Aisyah dan bergegas untuk pergi keluar kamar.
Namun baru beberapa langkah Ammar kemudian mencegah Aisyah. Kamu mau suamimu yang tampan ini, Mak? Dipukulin ibu. Duduklah biar aku saja. Tapi Mas, duduklah sayang dan turuti suamimu. Ujar Ammar sembari memapah agar Aisyah duduk di sofa. Baiklah, Mas. Ucap Aisyah sebelum Ammar keluar dari kamarnya. Dari mana saja kamu? Tanya Ammar ketika Amir terlihat duduk di ruang tengah sedang fokus dengan ponselnya. Dia salah bujangan. Jawab Amir melirik sekilas ke arah Ammar. Bujangan ya. Cepat bersih-bersih sana, makanan sudah siap di meja makan. Tukas Ammar yang kemudian masuk kembali ke dalam kamarnya. Sudah, Mas? Tanya Aisyah yang masih duduk di sofa. Sudah. Jawab Ammar. Ammar menghampiri Aisyah dan menyandarkan kepalanya di kedua P4H4 Aisyah. Kenapa sih masih pakai ini? Ucap Ammar menarik hijab Aisyah yang menjuntai ke wajahnya. Biarin. Kenapa biarin? Aku ini suami kamu loh, aku berhak melihat kecantikan kamu sayang. Nanti Mas, akan ada waktunya. Tutur Aisyah sungkan karena merasa risih. Kamu tahu sebenarnya waktu di hotel pada malam itu, pagi harinya aku sempat melihat bidadari. Ucap Ammar menatap wajah Aisyah yang berada di atas wajahnya. Hah, memangnya iya? Iya, aku serius sayang. Aku melihat bidadari itu sedang mengeringkan rambut panjangnya di depan cermin, dan bodohnya aku malah tidur lagi. Gerutu Ammar kesal. Aku, Mas? Memangnya iya kamu secantik bidadari? Bukan itu benar bidadari. Rambutnya pun masih menyisakan wangi di handuknya yang berulang kali aku sifu. Berhari-hari aku memikirkan bidadari itu, dan itu mungkin hanyalah mimpi. Itu aku, Mas. Aku tidak percaya kamu secantik yang ada di mimpiku. Itu aku, Mas. Aku serius. Aku tidak percaya. Ujar Ammar menaruh kedua tangannya di dadanya. Kamu tidak percaya ya? Lihatlah, tapi aku tidak sebodoh yang kamu kira, Mas. Belum saatnya kamu melihat bidadari itu belum? Ledek Aisyah. Aisyah, aku mohon, bukankah hijabnya aku ingin melihat kecantikan bidadariku seutuhnya? Please. Tutur Ammar dengan memasang wajah memelas. Enggak mau. Ucap Aisyah yang beranjak dari duduknya. Cepat buka hijabnya. Ujar Ammar seraya menggelitik pinggang Aisyah. Nggak, Mas. Nggak mau, Mas. Ujar Aisyah seraya meronta-ronta karena Ammar terus menggelitik tefnya. 9. Sebentar lagi azan Isya, sabar ya, Mas. Ledek Aisyah yang kemudian masuk ke dalam kamar mandi untuk berwudu. Ada-ada saja. Gumam Aisyah begitu dirinya masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Ammar termenung sesaat setelah Aisyah masuk ke kamar mandi. Kenapa Tuhan? Kenapa tidak dari dulu saja aku mencintai Aisyah? Ternyata istriku begitu cantik dan mempesona. Gumam Ammar terduduk di sofa menunggu sampai Aisyah selesai berwudu. Mas, sekarang giliran kamu berwudu. Ucap Aisyah sesaat setelah keluar dari kamar mandinya. Ammar pun beranjak dari duduknya dan tersenyum bahagia menatap sang istri yang sudah siap menjadi makmum dalam sholatnya. Ammar dan Aisyah pun melaksanakan sholatnya dengan sangat husuk. Di akhir salam Aisyah beranjak dari tempatnya. Lain dengan Ammar yang memilih untuk memanjatkan doa terlebih dahulu. Sayang, duduklah di sini. Ujar Ammar menepuk-nepuk lantai berkarpet yang ada di dekatnya agar Aisyah bisa duduk. Ya Mas, ada apa? Tanya Aisyah terlihat sungkan. Wajah Ammar terlihat serius, tidak seperti sebelumnya. Ada apa, Mas? Tanya Aisyah lagi. Aku begini sayang, aku itu tidak seperti suami lainnya. Aku mempunyai kelainan dalam masalah. Mas, jika memang kamu mempunyai masalah, mana mungkin di dalam rahimku kini bersemayam buah cinta kita, Mas. Tutur Aisyah penuh dengan kelembutan membesarkan hati Ammar. Kamu yakin aku normal, Aisyah? Tanya Ammar sungkan.
Aku yakin, Mas. Karena aku masih mengingat dengan jelas. Waktu pertama kalinya kamu menggafri aku, Mas. Tidak ada masalah apapun, semua berjalan begitu saja. Tutur Aisyah. Terima kasih, sayang. Ujar Amar setelah mendengarkan penuturan Aisyah, kini hatinya sedikit lega. Amar menengadahkan kedua tangannya agar Aisyah mau dipeluknya. Dengan tersenyum bahagia, akhirnya keduanya saling berpelukan. Mas, aku ke kamar mandi dulu ya sebentar. Ya sudah, biar Mas yang bereskan ini. Tutur Amar membereskan alat ibadahnya. Aisyah masuk ke dalam kamarnya menyemprotkan minyak wangi di tefnya. Amar merasa ragu apakah akan berhasil dengan Aisyah. Secara dulu, ketika dengan Sera Amar selalu gagal. Ceklek pintu kamar mandi terbuka, rupanya Aisyah sudah selesai dari kamar mandi. Aisyah berjalan ke arah tempat tidurnya. Mas, ucap Aisyah menuju tempat tidurnya. Amar tersenyum lalu mengikuti Aisyah dan duduk di pinggiran tempat tidur di dekat di mana Aisyah sudah duduk di sana. Aku buka ya. Tutur Amar ketika menyentuh hijab segitiga yang Aisyah pakai. Aisyah pun mengangguk. Aisyah kini telah mengizinkan sang suami untuk membuka hijabnya. Dibukanya pengait hijab yang ada di bawah dagu Aisyah. Perlahan Amar membuka penutup kepala Aisyah dan menyimpan hijab segitiga itu di tempat lain. Aisyah memejamkan matanya saat Amar telah melepaskan hijab yang semula melekat di kepala Aisyah. Wajah inilah yang aku lihat di hotel pada saat itu. Ucap batin Amar merasa takjub dengan apa yang ada di hadapannya saat ini. Perlahan Amar mengurai rambut Aisyah yang panjang yang semula diikat. Nampaklah rambut hitam bergelombang itu kini terulai menghiasi kecantikan wajah Aisyah. Amar pun menatap Aisyah dengan penuh rasa bangga. Perlahan Aisyah membuka matanya karena dirasa tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan Amar, dan benar saja ketika Aisyah membuka matanya dilihatnya Amar sang suami sedang menatap wajah cantiknya. Mas? Tanya Aisyah heran, pipinya memerah karena malu. Amar terus menatap wajahnya tanpa berkedip. Mas? Ada apa, Mas? Tanya Aisyah ulang. Kenapa tidak dari dulu saja kamu memperlihatkan semua ini? Gumam Amar. Aisyah tertunduk malu saat Amar terus saja menatap wajahnya. Perlahan Amar menyentuh dagu Aisyah dan mengangkatnya. Tanpa ragu Amar mengecup indah dan sensual milik Aisyah lagi dan lagi hingga akhirnya Aisyah pun terbawa suasana dan menikmati permainan dari Amar. Aisyah, aku mencintaimu, sayang. Bisik Amar di telinga Aisyah. Aisyah merasakan ada rasa yang tidak biasa ketika hembusan nafasnya Amar terasa hangat di tengkuknya. Mas, ucap lembut Aisyah. Aisyah bergetar saat Amar mulai meraba punggung Aisyah guna mencari resleting gamis yang berada di punggungnya. Mas, aku malu. Ucap Aisyah ketika gamis itu turun dari pundaknya hingga Aisyah kemudian menutupi area D4-D4-nya dengan kedua tangannya. Amar menyingkirkan kedua tangan Aisyah dan tidak memerlukan yang lama Amar sudah membuat Aisyah polos. Apapun yang semula melekat di TVBH Aisyah kini layu entah kemana. Aisyah menutupi area bagian-bagian sans. Nya dengan sebuah bantal. Namun Amar menarik bantal itu ke sembarang arah. Aku malu, Mas. Ucap Aisyah lirih, namun Amar tidak memperdulikan perkataan Aisyah. Bismillah. Ucap Amer dan kemudian mulai mencbivi setiap jengkal TVBH Mflo sang istri yang kini sudah polos tak bersisa. Aisyah merasakan dirinya terbang kawang-awang saat sang suami mencbivi tubuhnya sampai akhirnya yang terdengar dari bibir Aisyah adalah suara desahan Aisyah yang sedang menikmati permainan Amar sang suami yang begitu diinginkannya selama ini. Sungguh aku telah berdosa menyia-nyiakan istri secantik dan soleha seperti dirimu, Aisyah. Batin Amar saat melihat Aisyah yang sudah biasa dilihatnya itu memakai pakaian tertutup, kini Amar dapat melihat dengan jelas keindahan TVBH Aisyah. Terdengar gemericik air dari dalam kamar mandi membangunkan Amar yang sedang tertidur lelap. Amar memicingkan kedua matanya terlihat samar dan perlahan kedua kelopak mata Amar terbuka sedikit demi sedikit. Amar kemudian meregangkan tubuhnya. Namun tiba-tiba saja dalam ingatannya muncul peristiwa semalam di mana ia telah berhasil mencapai OR 94 Zem 3 dengan Aisyah.
Bahkan Amar melakukannya beberapa kali. Namun seketika itu pula Amar teringat akan pernikahannya dengan Sere yang tidak pernah membuahkan hasil. Semalam aku melakukannya dengan Aisyah dan tidak ada yang aneh. Lalu selama ini ada apa dengan diriku ketika aku melakukannya dengan... Ceklek, suara pintu kamar mandi terbuka menggiring pandangan Amar langsung tertuju pada sosok wanita cantik dengan rambut panjangnya yang basah berjalan menuju cermin. Dengan hanya mengenakan piyama handuk yang menutupi tefnya, Aisyah keluar dari kamar mandi dengan membawa handuk kecil untuk mengeringkan rambutnya. Amar dibuat terpaku dengan pemandangan yang dikiranya dulu hanyalah mimpi. Amar hanya mampu melihat tanpa mampu berkata-kata. Amar merasa takjub dengan apa yang sedang dilihatnya saat ini sama persis dengan apa yang dilihatnya di hotel pada waktu itu. "Mas, sudah bangun?" ujar Aisyah yang baru mengetahui Amar sudah bangun dan sedang memperhatikan dirinya. Amar terkesiap, ia melempar senyuman mengarah kepada istrinya yang kini sedang berjalan ke arahnya. "Mas, mandi dulu ya. Sesudah itu kita sholat bareng," tutur Aisyah. "Baiklah istriku yang cantik. Terima kasih ya selama ini sudah setia menungguku yang tidak tahu diri ini," ujar Amar memandang wajah sang istri dengan penuh kelembutan. "Sudahlah mas. Sana cepat mandi. Satu kali lagi ya," ujar Amar mendekatkan wajahnya hendak mencium pipi Aisyah. "Mas, aku sudah wudu mas," ujar Aisyah beranjak dari duduknya untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum melaksanakan ibadahnya. Dengan wajah kesalnya Amar yang ditolak, Aisyah pun turun dari tempat tidurnya. "Nanti sesudah sholat ya," Renyek Amar berdiri di depan pintu masuk kamar mandi. Aisyah pun tersenyum geli melihat kelakuan sang suami layaknya seperti anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya. "Aku akan berdiri terus di sini sebelum kamu mengiyakannya," ucap Amar memohon dengan wajah polosnya. "Iya Amas," ucap Aisyah sedikit malu. "Yes." Amar kegirangan dan akhirnya mau masuk ke kamar mandi. Beberapa bulan kemudian. "Sere, perutmu sudah membesar, apa tidak sebaiknya kamu mengambil cuti saja sayang?" ucap Wulan yang melihat Sere kesulitan untuk beranjak dari duduknya. "Mana ada cuti untuk pekerjaan seperti Sere, Mam? Mami lupa Sere cuma pekerja biasa, Mam," ucap Sere yang bersusah payah untuk berdiri karena perutnya yang buncit. Karena memang di kontrakan Sere tidak ada kursi apalagi sofa, sehari-hari mereka hanya duduk di lantai yang dilapisi karpet tipis. "Maafkan Mami ya sayang. Uhuk-uhuk," ucap Wulan disertai batuk-batuk. "Sere yang seharusnya minta maaf sama Mami. Sere tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Mami," tutur Sere mendekati Wulan. "Maafkan Mami sayang," ucap Wulan dengan mata berkaca-kaca kemudian memeluk Sere. "Mami sudahlah, kalau Mami sedih Sere juga sedih nih," tutur Sere. "Baiklah, kita harus tetap semangat, terutama Mami yang akan menyambut kedatangan cucu pertamanya Mami." Mami melepaskan pelukannya dari Sere dan lalu merapikan riasan di wajah Sere. "Terima kasih Mam. Sere pergi dulu ya Mam." "Pergilah, hati-hati ya nak," ujar sang Mami. Sere pun tersenyum, begitupun Mami tersenyum menatap wajah Sere. Sere pun melangkah pergi keluar dari kontrakannya dengan perut yang sudah membesar. Setelah hartawan meninggal dunia, Mami dan Sere melanjutkan hidup mereka dan untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-hari Sere bekerja sebagai pegawai toko di sebuah toko kecil. Sementara Wulan menjadi kuli cuci pakaian di daerah lingkungan tempat tinggal mereka. Sere dan Wulan tinggal di sebuah rumah kontrakan di pemukiman kumuh. Sementara itu Aisyah dan Amar tengah menikmati hari-hari mereka menjadi orang tua baru. Amar dan sang ibu tidak pernah lepas mengawasi Aisyah. Amar dan Aisyah memiliki putra yang sangat tampan dan rupawan wajahnya sangat mirip dengan Aisyah. Aisyah yang ditemani ibu sedang duduk di sofa kamar mereka ketika Aisyah sedang memberikan ASI untuk babinya. "Bu, mungkin aku harus punya anak satu lagi," celetuk Amar ketika ibu duduk di dekat Aisyah yang sedang memberikan ASI untuk putra mereka Alif Al-Ghifari Angkasa Jaya. "Dasar bodoh, kamu tidak lihat Alif masih orok begitu?
Baru juga umur 2 bulan bapaknya mau minta adik aja buat Alif. Ketus sang ibu kesal dengan mengerucutkan bibirnya. Ibu tidak lihat apa? Lihatlah Alif sama sekali tidak ada mirip-mirip dengan Bu. Meitin Aisyah semuanya. Bagaimana Amar tidak berkecil hati? Celetuk Amar lagi. Aisyah yang mendengar obrolan ibu dan Amar pun dibuat geleng-geleng kepala sambil sesekali membetulkan baby Alif yang sedang menikmati pemberian ASI darinya. Anak lelaki itu memang cenderung mirip dengan ibunya, tapi jika kamu punya anak perempuan pasti mirip bapaknya. Kamu mengerti? Timpal ibu. Makanya aku mau punya baby perempuan ya sayang. Ucap Amar. Iya mas, nanti jika baby Alif sudah besar ya mas. Ucap Aisyah dengan lemah lembut. Amar, sudahlah, ini sudah siang. Memangnya kamu tidak pergi ke kantor? Ujar sang ibu. Iya mas, ini sudah hampir jam 8 loh. Tutur Aisyah. Iya sebentar lagi sayang. Mas masih kangen sama Alif. Ucap Amar yang pandangannya tertuju kepada putra tercintanya. Amar saat ini menduduki jabatan CEO di perusahaannya yang terdahulu, yaitu PT Angkasa Jaya yang telah diberikan oleh Aisyah untuk dirinya lagi. Sedangkan PT Dahlan Corporate masih tetap diduduki oleh Aisyah walaupun Aisyah hanya sesekali datang ke kantor. Sementara itu, Amir setelah lulus kuliah S2-nya masih pikir-pikir apakah akan mengikuti Amar sebagai pebisnis atau tidak, atau malah pindah haluan berbeda dengan sang kakak. Next. Bab ke-60. Sementara itu, Amir setelah lulus kuliah S2-nya masih pikir-pikir apakah akan mengikuti Amar sebagai pebisnis atau tidak, atau malah pindah haluan berbeda dengan sang kakak. Hari-hari Aisyah lalui sebagai ibu baru sangat bahagia, ditambah mempunyai mertua yang begitu sangat memperhatikannya. Amir sampai kapan nih? Mikirnya S2 udah kelar masih diem aja. Tutur Amar ketika mereka berkumpul di ruang makan saat sarapan pagi. Mas. Aisyah mencoba menghentikan keketusan Amar dalam berbicara kepada sang adik. Biarkan saja Aisyah. Biar anak manja ini cepetan mikirnya. Nanti keburu S2-nya lapuk enggak dipakai-pakai. Timpal ibu. Amir yang menjadi pusat masalah dalam percakapan tersebut cuma mesem-mesem saja sebelum ia akhirnya buka suara. Begini, maaf jika Amir. Bolehkan Amir berbicara di sini? Amir meledek sang kakak. Iya dong, bicara sekarang, kamu itu sudah lulus, jangan kelamaan mikir lu mau ngapain. Gerutu Amar. Amir mau melamar. Apa ini bocah ya disuruh mikir kerjaan mau kerja apa, malah mau ngelamar anak gadis orang? Nanti mau dikasih makan apa anak gadis orangnya Amir? Amir. Timpal ibu yang terlonjak kaget atas keputusan anak bungsunya. Amir belum selesai, Bu. Dengerin dulu Amir bicara, dia mau ngelamar apa? Siapa tahu dia bukan ngelamar anak gadis orang ya kan, Mia? Melamar kambing. Ya anak gadis mas. Timpal Amir. Mas, kamu itu ya suka asal kalau ngomong, pastinya anak gadis orang yang mau dilamar. Memangnya kamu mau melamar siapa, Mir? Tanya Aisyah. Tidak, ibu tidak setuju. Kamu harus kerja dulu di kantor kita minimal, sebelum kamu melamar anak gadis orang. Ujar ibu. Bu, pilihan Amir boleh berbeda. Amir memutuskan untuk buka restoran atau cafe saja, Bu. Boleh. Cari tempatnya, Mas. Modalin. Tapi, ibu tidak setuju jika kamu tidak bekerja di kantor seperti ayah dan ama. Nak. Tukas ibu. Kesuksesan tidak melulu orang yang duduk di kantor ibuku yang cantik. Timpal Amir. Kalau menurut Aisyah, biarkan saja Amir dengan pilihannya sendiri. Aisyah lahan untuk Amir mengembangkan bisnisnya. Kalau kamu mau nanti MBA, hubungi Tommy untuk mempersiapkan semuanya. Jelas Aisyah. Betul apa kata Aisyah, Bu. Biarkan saja dia dengan keputusannya sendiri. Biarkan Amir coba itu dulu sebelum dia menyadari nyari duit itu susah. Disuruh hidup enak duduk di kantor milih yang repot. Celetuk Amar. Mas, kamu ini, mau bagaimana Mbak, ada tempatnya? Betul apa kata Aisyah, Bu. Biarkan saja dia dengan keputusannya sendiri. Biarkan Amir coba itu dulu sebelum dia menyadari nyari duit itu susah. Disuruh hidup enak duduk di kantor milih yang repot.
Celetuk Amar. Mas kamu ini, mau bagaimana Mbak ada tempatnya? Boleh MBA. Biar untuk alat-alat dan kelengkapannya biar bos itu yang siapkan. Ujar Amir menunjuk dan menyebut Amar bos. Bagus. Ketus Amir. Ya sudah terserah kamu saja. Terus kamu mau melamar siapa? Tanya ibu. Amar dan Aisyah menghentikan aktivitas sarapan mereka menunggu penjelasan tentang siapa wanita yang akan menjadi penghuni baru di rumah ini setelah kehadiran baby Alif dan susternya Alif. Apakah Nesa'ah? Tanya Amar mencoba menebak. Bukan Nesa, tapi Mora Marietha Amri. Ucap Amir. Hah, Mora. Siapa lagi dia bukannya selama ini kamu pacaran dengan Nasa? Bagaimana sih? Ketus ibu protes. Siapa itu Mora? Tanya Amar. Mora ada deh. Tutur Amir. Jika memang Mora menurut kamu baik ya sudah MBA sih dukung kamu. Ucap Aisyah. Ibu juga di sini sebagai orang tua, kamu cuma bisa mendoakan agar kamu dapat jodoh yang baik seperti Aisyah. Jika memang kamu sudah yakin sama Mora ya ibu setuju saja. Oke ibu setuju MBA Aisyah juga setuju. Bagaimana dengan lu, Mas? 2-1 jelas kalah. Gerutu Amar. Bagaimana jika nanti malam kita undang Mora untuk makan malam di sini Bu? Usul Aisyah. Oke urusan makan malam itu urusan ibu sama kamu ya sayang. Mas pergi dulu ke kantor. Ujar Amar. Iya pergi sana udah siang. Tutur ibu. Amar pun beranjak dari duduknya yang kemudian diikuti oleh Aisyah yang juga beranjak dari duduknya dan mengikuti Amar dari belakang. Sampai di depan pintu Amar berhenti dan refleks Aisyah pun menghentikan langkahnya merasa heran, kenapa tiba-tiba sang suami menghentikan langkahnya belum rasa herannya sirna Amar mendekat ke arah Aisyah dan membuat Aisyah mundur. Ada apa Mas? Ada yang kurang? Ujar Amar yang kemudian mengukung Aisyah dengan kedua tangannya di tembok belakang pintu. Mas nanti ada yang lihat. Ujar Aisyah. Belum sempat Aisyah meneruskan perkataannya Amar sudah membungkam B. Aisyah dengan bibirnya dan membuat Aisyah tidak berdaya dengan permainan Amar. Untuk beberapa detik mereka, bibir mereka saling bertaut. Hati-hati ya Mas. Ucap Aisyah setelah mereka saling menumpahkan rasa cinta mereka lewat sebuah ciuman mesra. Alif masih tidur kasihan jika Mas ganggu titip ciuman sayang untuk Alif ya sayang. Tutur Amar sebelum masuk ke dalam mobilnya. Iya Mas. Ucap Aisyah. Amar pun pergi menjauh dari rumahnya dengan mobil yang ia kendarai. Masakan sudah tersedia di ruang makan. Aisyah ibu dan juga Amar sudah menunggu kedatangan Amir yang sedang menjemput Maureen sang calon istri dari Amir. Suara mobil menderu memasuki area pekarangan rumah kediaman Amir. Mobil telah terparkir dengan apik di pekarangan rumah. Tidak lama Amir keluar dari mobil tersebut dan lalu membukakan pintu mobil untuk Mora. Mora turun dari mobil dan melihat keadaan rumah Amir. Mora sosok wanita cantik kalem dan sederhana sangar terlihat dari caranya berpakaian. Mora yang saat itu menggunakan kemeja ukuran big size dengan celana jeans 7/8 yang nampak cantik dan sederhana ditunjang dengan rambut lurus berwarna coklat sebahu semakin menambah kecantikan alaminya. Kamu siap? Tanya Amir mengulurkan tangannya untuk menggandeng Mora. Mora menarik nafasnya berusaha mengatur rasa groginya. Aku takut. Ucap pelan Mora. Tenang keluarga aku baik kok. Gak gigit juga. Di dalam selain ada ibu ada juga MBA Aisyah yang mungkin ya ataupun tidak menggunakan cadar dan suaminya yaitu kakak. Kandungku. Ucap Amir sembari berjalan memasuki rumah. Ceklek pintu dibuka dan rumah dalam keadaan sepi dan membuat Mora saling bertatapan dengan Amir. Gak ada siapapun sayang. Tutur Mora heran. Sebentar aku panggilkan. Bu. Amir memanggil sang ibu. Mereka sudah datang, Bu. Ujar Amar beranjak dari duduknya. Bawa saja mereka langsung ke sini.
Tutur ibu menyuruh Amar untuk menjemput Amir dan Mora di ruang makan. Sebentar, teriak Amar. Ibu dan Aisyah pun tidak sabar namun tetap menunggu di ruang makan. Kalian sudah datang? Tanya Amar ketika sudah berada di ruang tengah untuk menemui Amir dan Mora. Mora refleks berdiri untuk memberikan rasa hormat kepada sang calon kakak iparnya. Selamat malam. Sapa Mora tanpa rasa ragu mendahului Amar. Malam, Mora ya? Tanya Amar. Iya mas. Amar perkenalkan saya Mora. Ucap Mora tanpa sungkan mengulurkan tangannya kepada Amar. Amir yang mengenal Mora merasa heran akan perubahan dari diri kekasihnya yang sedikit berani padahal selama mengenal Mora hampir tidak pernah Mora menunjuk sikap berlebihan. Amar melirik Amir ketika Mora mengulurkan tangannya. Ah iya mas ini Mora yang aku ceritakan. Saya Amar kakak. Nya Amir. Tutur Amar memperkenalkan dirinya kepada Mora tanpa menjabat tangan Mora. Melihat Amar tidak mau berjabat tangan dengannya, Mora pun menarik lengannya dengan wajah yang terlihat kecewa. Amir bawa Mora ke ruang makan, ibu sudah menunggu. Ujar Amar. Mora ayo kita ke ruang makan. Ajak Amir mengulurkan tangannya kepada Mora. Iya. Jawab Mora menerima uluran tangan Amir yang akan membawanya ke ruang makan. Wanita aneh, ada sesuatu dirinya yang membuatku tidak suka. Tapi apa? Ucap batin Amar yang pergi duluan ke ruang makan lalu diikuti Amir dan Mora. Tidak aku sangka Mas Amar setampan itu. Ucap batin Mora. Hai sudah datang ya. Sini duduklah. Sapa ibu kepada Mora memberikan tempat untuk Mora. Maaf sudah menunggu. Tutur Mora basa-basi. Tidak apa-apa. Kami yang tidak sabaran ingin melihat calon istri Amir. Tutur Aisyah. Oh ini istrinya Mas Amar yang ternyata memang bercadar. Untuk apa sih pria setampan Mas Amar memiliki istri seperti itu? Ucap batin Mora terlihat sinis menatap Aisyah. Mora itu MBA ya, istrinya Mas Amar. Tutur Amir. Ucapan Amir membuyarkan lamunan Mora tentang Amar. Malam MBA Aisyah. Malam Mora duduklah mari kita makan, pasti kamu sudah lapar. Tutur Aisyah. Iya duduklah kita langsung makan, setelah itu kita ngobrol-ngobrol di depan tentang rencana pernikahan kalian ya. Tutur ibunya Amar. Amar cuma terdiam, dari tadi dia merasa ada sesuatu di diri Mora yang membuat dirinya langsung tidak menyukai Mora. Sumpah dia cakep banget dan aku menyukainya, ucap batin Mora dengan senyuman yang menyeringai. Mora makanlah, ucap Aisyah yang melihat Mora cuma bengong menatap Amar suaminya yang terlihat malas-malasan untuk makan. Ya MB terima kasih. Ujar Mora. Mas Amar kenapa? Sepertinya dia tidak menyukai Mora. Ucap batin Aisyah yang melihat wajah Amar ditekuk. Si Mora ngapain terus melihat ke arahku? Batin Amar tanpa menoleh ke arah Mora. Mas kenapa makannya gak enak ya? Atau kamu lagi sakit sayang? Tanya Aisyah meraba kening Amar. Enggak apa-apa sayang. Mas tambah ikannya ya, biar aku suapin. Ucap Aisyah. Boleh. Ujar Amar yang kemudian dilayani Aisyah. MBA Aisyah sendiri kenapa gak makan? Tanya Mora ketika melihat Aisyah sedang menyuapi Amar. Dia ini istri solehah, dia menyuapi suaminya dulu, baru dia akan makan. Tutur Amar. Begitu ya? Ujar Mora sedikit sungkan. Ah enggak juga Mora. Ini bisa-bisanya suamiku saja. Ujar Aisyah. Mora pun tersenyum miris. Sudah makanlah Amar itu, memang seperti itu gak usah didengar. Tutur ibu. Iya biasanya juga habis 2 piring, dia makan gak inget sama istri. Ledek Amir. Suasana makan malam berlangsung hangat. Tidak dengan Mora yang merasa kesal ketika melihat keharmonisan Amar dan Aisyah. Aku cemburu. Kenapa aku tidak dipertemukan lebih dulu dengan Amar? Ucap batin Mora.
Ternyata Mola sang psikopat merasa telah jatuh cinta pada ketampanan Amar sang calon kakak ipar dan membuat dirinya kini merasa terbakar api cemburu dan memutuskan untuk meminta pulang kepada Amir dan tentunya membuat ibu dan Aisyah merasa keheranan mengetahui Mora tiba-tiba saja minta diantar pulang oleh Amir. Di tempat lain di sebuah rumah sakit terdengar suara rintihan wanita sedang menangis di dekat ruang operasi. Ternyata Wulan sedang menunggui Sere yang sedang melahirkan secara operasi caesar karena memiliki kelainan dalam kandungannya. Di tengah-tengah rasa kekhawatirannya tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Wulan pun sontak mengucapkan syukur. Tidak lama terdengar suara pintu terbuka, namun tiba-tiba saja beberapa dokter masuk ke dalam ruangan di mana Sere sedang dioperasi. Ada apa? Bukankah bayinya sudah lahir? Jangan-jangan bayinya. Gumam Wulan khawatir. Sementara Wulan mondar-mandir di depan ruang operasi, terdengar lagi suara bayi menangis. Suara bayi Sere. Syukurlah. Gumam Wulan. Tidak lama berselang pintu operasi terbuka dan dua orang dokter yang lain keluar dari ruangan tersebut dengan wajah yang terlihat sedih. Dan yang membuat Wulan was-was adalah samar terdengar salah satu dokter tersebut mengatakan, "Kita sudah berusaha." Terdengar seperti itu di telinga Wulan. Ada apa ini, perasaanku tidak enak. Dokter, bagaimana keadaan putri saya dan bayinya, dokter? Tanya Wulan, wajahnya terlihat cemas dan kebingungan. Dokter yang baru saja keluar dari ruangan itu pun membuka masker yang menutupi wajahnya dan membawa Wulan untuk duduk. Begini, Bu. Ibu harus ikhlas, ibu harus kuat. Tutur dokter yang memang sejak awal masuk UGD Sere ditangani dokter tersebut. Ada apa, dokter? Tolong jelaskan. Wajah Wulan mulai pucat dengan kedua manik hitam yang berkaca-kaca. Baiklah, Bu. Saya akan menjelaskan semuanya, tapi ibu harus tenang ya. Pinta dokter. Iya, dokter. Ucap Wulan terdengar suara beratnya. Anak ibu mengalami pendar 4H4N dan kami harus menyelamatkan keduanya, namun takdir berkehendak lain, anak ibu tidak tertolong karena keadaannya yang memang terjatuh dalam keadaan hamil dan mengalami pendar 4H4N hebat. Tutur dokter. Tidak. Sasera anakku kuat. Dia tidak boleh meninggalkan ibu dan anaknya, dokter. Jerit tangis menyayat hati menggema di depan ruang operasi. Tenang, Bu. Kasihan cucu ibu cantik sekali sama seperti mamanya. Sere jangan tinggalkan mami, sayang. Tangis pilu Wulan memanggil Sere yang sudah meninggal di meja operasi. Ucapan dokter pun tidak mampu menghentikan tangisan dari seorang ibu yang ditinggalkan anaknya untuk selama-lamanya. Next. Bagaimana